Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Tri Channel. Salam syukur sedunia. Oke, kemarin sore saya itu habis dari Tuban Nganget Jatirogo Bangilan ya. Jadi saya mandi air hangat di situ dan saya berangkat habis maghrib. Di sepanjang perjalanan dari mulai Gayam ini Bojonegoro, Gayam Bojonegoro itu saya melihat tukang cukur di mana yang sepi, di mana yang ramai, dan apa kelemahan kok bisa sepi dan apa kok bisa ramai itu kenapa. Nah, seperti itu. Terus dari sini saya melihat ada potong rambut ya, katur, celangap, terus ke sana lagi ada di Talok itu pangkas rambutnya ramai, ada yang antri 3, yang dipotong 1, tukang potongnya 1 ya. Terus ke sana lagi ke Talok itu ada potong rambut di depan teras. Di depan teras itu tutup. Oh, itu kelihatannya udah yang senior ya, yang sudah lama. Dan agak ke sana lagi ada apa? Gang 2 rumah. Jadi ini tempat pangkas rambut teras, terus 1, 2, dan di sini itu ada pangkas rambut lagi. Kalau saya lihat itu ada antri 2 dan yang dipangkas 1 dan yang motong agak muda ya. Jadi ini bukan perbandingan tapi ini sebagai motivasi saja ya. Dan saya terus ke sana, akhirnya sampai Malo. Sampai Malo saya tidak menemukan dan melihat ada tukang cukur. Terus ke sana lagi sampai ke Texas Wonocolo dan turun. Seret lewat alas-alas ya. Itu saya ketemu di teras lagi, tapi waktu itu nggak ada yang potong karena tidak dekat pasar. Terus itu saya kesana lagi sampai perempatan itu ada pasar sebelum pasar Bangilan ya. Itu ada perempatan namanya pasar apa itu lupa saya. Itu ada 1 yang saya lihat, sebenarnya banyak mungkin, tapi yang saya lihat itu ada 1. Itu ada yang pangkas 1, yang antri 1 gitu ya. Terus saya ke sana lagi ada masjid Bangilan, ada kecamatan Bangilan kalau tidak salah. Bangilan itu kecamatan atau balai desa atau desa aku nggak paham sih, kurang begitu paham. Nah, kesana lagi sepanjang pasar sore itu Bangilan itu ada pasar sore panjang banget. Wah, pokoknya ada mungkin hampir 1 kilo mungkin. Nah, dari situ saya melihat ada sebelah kanan, sebelah kiri itu tukang cukur semua. Ini yang pertama dulu. Yang pertama sebelum pasar Bangilan itu ada tukang cukur tuh yang bersebelahan seperti ini. Jadi di sini pangkas rambut, di sini pangkas rambut, di sini itu warung. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya menarik itu, ini apakah Bateh masih dulur ya? Apabila teman-teman dari Tuban yang mengerti itu masih Bateh dulur atau itu orang lain? Kok bisa pangkas rambut berjajar hanya gang 1? Ini adalah apa? Warung. Dan ini pangkas rambut. Apakah tidak bermusuhan? Apakah tidak bersaingan itu? Kalau masalah harga, kualitas, pelayanan gitu ya. Saking dekatnya. Nah, itu apakah mungkin dulur seperti saya dengan Mas Ridwan ya? Dengan Mas Ridwan keponakan sendiri itu saya kalau misalnya dia kenal saya itu saya pengen main ke situ. Ini kok bisa deket gitu. Apakah yang sebelahnya itu bapaknya dan yang sebelahnya itu anaknya gitu. Terus ke sana lagi udah sampai pasar Bangilan tuh rame banget. Namanya pasar sore Bangilan, rame banget. Banyak anak muda, banyak pengunjung. Wah, pokoknya rame. Saya di situ melihat ada tukang cukur mungkin kalau nggak salah 8 gerai atau 8 tempat cukur. Ada yang pinggir jalan hanya 1 orang. Terus ada yang 2 orang, ada yang tempatnya lebar seperti barbershop, pakai ini apa celemek, terus necis, nah gitu ada. Terus yang ada yang sebelah sana pangkas rambut Madura ya,
terus ada yang sana pangkas rambut. Oh, banyak pokoknya. Dari situ saya lihat kanan kiri, cuman pangkas rambut tuh yang paling banyak itu di sebelah kanan ya. Saya arahnya ke selatan, mau ke Bangil tuh. Itu ada yang antri 2, yang dipotong 2, tukang cukurnya 2. Ada antri 3, yang dipotong 1, tukang cukurnya 1. Ada yang kecil cuma dipakai untuk orang 1. Ada yang lebar, untuk antrinya lebar, juga untuk tukang cukurnya 2 juga ada. Ada yang sendiri di atas trotoar gitu sambil jual, kayak desainnya tuh menarik, yang kiri jalan di atas trotoar, terus ada apa, kacanya cuman kecil segini, terus gambar-gambar koran tuh ada di situ ya, kayak desain koran gitu loh, pokoknya backgroundnya koran. Terus kesana lagi pas deket jembatan itu ada, kalau nggak salah ini, maaf ya kalau nggak salah, potong rambut Madura. Itu orangnya agak tua sih. Ada yang dipangkas 1 dan ada yang antri 1. Kelihatannya walaupun banyak tukang cukur di Bangilan, tapi itu pastinya ini apa, punya rezeki dan pasar masing-masing. Kalau yang saya lihat yang paling ramai itu tempatnya yang lebar, desain tempatnya juga bagus, nggak kumuh, rapi. Terus tukang cukurnya masih muda, nggak terlalu kecil, nggak terlalu muda, juga nggak terlalu tua, sedang gitu. Jadi kalau tukang cukur sedang bisa melayani untuk orang yang tua, kecil, balita, anak muda. Tapi kalau yang tua, biasanya anak muda itu sudah sungkan potong rambut di orang yang tua. Misalnya saya udah umur 60 tahun masih mangkas gitu, mungkin pasar saya udah berbeda. Pasarnya yang tua-tua nantinya, mungkin loh ya, seperti itu. Itu kesana terus, masih ada lagi yang terakhir. Enggak ada, sudah cukup. Itu persaingan yang terus. Ada juga yang enggak mangkas sama sekali, itu ada banyak banget. Dan saya tidak melihat tempat cukur itu, padahal habis maghrib ya, harusnya rame-ramenya. Tempat cukur ya diantre sampai 10 orang, yang antri sampai 10 orang atau 6 orang itu belum pernah melihat. Makanya kenapa kok di channel saya di video ini kan melihatnya kan bagaimana cara mangkasnya gitu kan, terus bagaimana kok bisa rame seperti itu, dan bagaimana cara bicara dengan customer gitu kan, dan hasilnya lebih dilihat itunya kan, bukan soal apa-apanya kalau untuk di channel saya kan gitu. Makanya banyak orang yang bilang kok tempat Mas Turis rame banget, semoga tempat saya juga bisa rame. Itu ya, saya baru nyadari bahwa tempat saya itu rame banget ya, 6 kepala 7 kepala yang antri. Tapi cukur rambut ini saja masih kurang loh bro, ini rame ya. Maaf saja kalau saya sebenarnya ya bersyukur, alhamdulillah ini sudah rame, tapi masih kurang. Dan saya memikirkan orang-orang tukang cukur yang di Bangilan itu yang hanya diantri 2 atau 3 ya, itu nggak sebanyak, dan saking banyaknya tukang cukur, rezeki memang dibagi-bagi. Terus kapan gini ya, maksudnya maaf ya, kapan kayanya menjadi seorang tukang cukur gitu. Saya belum pernah melihat tukang cukur yang punya mobil keren gitu, bagus, penghasilannya banyak, dan rumahnya mewah, bagus. Nah, terkadang saya bilang seperti itu ya. Terus saya setelah mandi, saya teruskan perjalanan sampai Nganget, saya mandi air hangat, terus saya pulang. Sawah-sawah itu di situ perjalanannya banyak, ada sawah juga ada apa ya, pokoknya Tegal-Tegal, sawah-sawah, hutan ya. Terus setelah itu saya deket di situ, suaranya apa ya, ada orang di depan mau apa sih, ganggu aja bikin orang video. Nah, sorry sponsor. Nah,
Saya setelah kembali saya itu setengah 11. Di situ ada perempatan di tengah sawah itu terpencil. Ada tukang cukur juga. Herannya saya, hebatnya itu sampai setengah 11 itu masih buka. Dan hebatnya nggak ada sih yang potong. Orang setengah 11 itu udah waktunya tidur istirahat ya orang. Meskipun buka juga nggak ada yang potong. Apalagi di desa gitu ya. Di situ setengah 11 masih buka. Itu yang belakang itu kaya. Kalau nggak tahu kayanya dia dari hasil cukur rambut ataukah dari toko, karena pangkasan rambut dan sebelah sininya toko dan di belakangnya itu rumahnya tingkat 2, jadi rumahnya lantai 2, kaya itu. Itu nggak tahu apakah apakah tempat cukur yang kecil sekitar 3 meter kali 3 meter itu dikontrakkan, disewakan, yang nyukur itu orang lain, atau yang nyukur itu yang punya rumah itu sekalian yang punya toko sekalian yang punya rumah. Kalau gitu berarti orangnya kaya. Berarti kayanya bukan hasil dari cukur, tapi dari tokonya, mungkin toko kelontong itu. Kan kalau toko kan setiap hari orang beli, tapi kalau cukur kan nggak setiap hari orang cukur, tapi kan setiap bulan gitu ya. Nah, saya lanjutkan perjalanan. Nah, niat saya sebenarnya mau mampir. Dia kenal nggak sama saya? Paling ya nggak kenal, aku ki sopo. Nah, saya lanjutkan perjalanan kembali lewat pasar Bangilan lagi ya. Di situ padahal habis maghrib tuh ramai banget, motor tuh banyak lalu lantang, motor mobil hampir macet ya. Nah, kenapa jam setengah 11 udah sepi, nggak ada yang lewat motor, sepi banget. Sepi bro, pasar Bangilan di jam setengah 11. Tapi hanya ada satu tempat cukur yang masih buka. Yang saya ceritakan tadi, yang desainnya kayak koran gitu, yang kacanya segini di atas trotoar itu masih buka. Tapi kalau saya lihat, kalau nggak salah loh ya, sebelahnya kelihatannya kayaknya ada tambal ban kelihatannya. Kalau nggak salah loh ya. Misalnya saya lewat kenceng, saya survei sambil melihat buat pengalaman, buat pencerahan, tapi saya kenceng, cuma sekilas gitu aja. Itu masih buka. Terus tak lanjut ke sana lagi, udah tutup semua tukang cukur setengah 11. Nah, ceritanya seperti itu. Inti dari video ini, bagaimana pangkas rambut biar ramai? Kalau menurut saya, yaitu tempat yang nomor 1, tempat bagus, kualitas, harga lebih rendah mungkin ya. Tapi kalau harga lebih rendah itu kasihan teman kita yang mencari, sama-sama mencari rezeki ya, jangan membunuh pasaran. Jadi rata-ratakan saja. Kalau memang rezeki ya rezeki. Menurut saya seperti itu ya. Kalau misalnya selisih pun jangan selisih terlalu jauh ya. Nomor 1, tempat yang bukan bagus, bukan mewah, tapi yang bersih lah, bersih, rapi, ya, nggak mewah nggak apa-apa. Tempat tukang cukurnya juga bagus, berpakaian rapi, sopan, anak muda menurut saya, tapi juga tidak menutup kemungkinan orang tua juga bisa masih buka cukur ya. Terus tempat yang strategis dekat pasar ya, gitu. Terus ya pokoknya itu poin-poinnya agar bisa ramai. Mungkin bisa ditambahi lagi untuk secara komunikasi dengan pelanggan, bagaimana cara ngobrolnya, cara berbicaranya seperti itu ya. Oke, sekiranya ada salah kata yang saya ucapkan yang tidak saya sengaja menyakiti hati Anda atau menyinggung perasaan Anda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Video ini hanya untuk referensi atau motivasi bagaimana kita biar ramai, dan perbedaan survei saya bisa kamu terapkan agar kamu ramai. Karena di sini saya lihat banyak sekali yang merasa bahwa tukang tempatnya, Mas gimana satu hari saya dapat 2, kadang 3, kadang zeng, itu bagaimana itu. Nah, ini kan bisa buat referensi. Kalau misalnya buka di teras, saya tidak menjamin itu dapat banyak ya, tapi juga nggak tahu juga ya, karena di teras kan nggak usah kontrak, kita
uangnya nggak kepotong untuk buat kontrak, buat bayar listrik ya, dan lain sebagainya, dibuka di depan teras seperti itu. Nah, seperti itu ya referensinya. Maaf apabila ada penyinggungan kata untuk teman-teman semua tukang cukur dari seluruh Indonesia, Tuban dan Bojonegoro. Terima kasih teman-temanku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cukur sedunia.